Film ini berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di daerah terpencil di Prancis pada tahun 1978 sampai 1979. Seorang pembunuh berantai yang mulai menghabisi wanita-wanita muda dan membuang jasad mereka. Dia kemudian mengirim surat berupa ejekan kepada polisi, dan saat itulah perburuan dimulai untuk mengetahui siapa pelakunya. Namun di sini para polisi benar-benar kesulitan untuk menangkap karena si pelaku memberikan beberapa petunjuk liar yang bisa membuat para polisi kebingungan. Dan seperti apa kelanjutannya, simak terus yuk sampai selesai karena film ini mengandung plot twist yang membuat kalian tercengang dengan siapa pelakunya. Pada musim dingin tahun 1978, ada dua orang remaja yang baru selesai mengerjakan tugas kelompok dari rumah teman mereka. Di perjalanan mereka berpencar satu sama lain karena rumah mereka berbeda arah. Namun salah satu dari mereka yang bernama Ellis diikuti oleh seorang pria yang tidak dikenal menggunakan mobil sedan. Pria itu lantas menabrak Ellis hingga terjatuh. Ellis yang ketakutan pun segera bangkit dan bergegas pergi dari sana. Tapi siapa sangka pria tersebut mengikuti dan menabraknya kembali hingga tubuh Ellis terpental jauh. Setelah Ellis tidak sadarkan diri, pria itu mencoba untuk menembaknya dari dalam mobil. Namun beruntung ada mobil polisi yang sedang berpatroli, sehingga dia tidak jadi melepas timah panas kepada Ellis. Pria itu lantas memarkirkan mobilnya di halaman apartemen. Untuk menghilangkan barang bukti, dia memasang bahan peledak di mobil tersebut. Di waktu yang bersamaan, para polisi mendapat kabar. Jadi mereka ini bukan polisi pada umumnya sih, lebih tepatnya pasukan Gendarmerie. Gendarmerie merupakan unit kepolisian yang berada di bawah kendali administratif Kementerian Dalam Negeri. Meski berstatus anggota kepolisian, para anggotanya adalah bagian dari militer Prancis. Satu hal mencolok yang membedakan Gendarmerie dengan unit kepolisian lain di Prancis adalah ruang lingkup misinya. Mereka bertugas di daerah pedesaan dan kota-kota kecil di Prancis. Sementara untuk investigasi kriminal dapat dijalankan di bawah pengawasan jasa dan hakim. Artinya mereka lebih memiliki wewenang dari sekedar unit kepolisian biasa. Tapi biar lebih mudah dipahami, saya sebut aja polisi ya. Nah, waktu itu mereka mendapat kabar bahwa ada pencurian mobil sedan dengan plat nomor 7503 RC60 dan juga penyerangan seorang wanita di daerah Crepy. Mereka menduga pelaku penyerangan itu adalah orang yang sama dengan pelaku penembakan di kota Mexen sebelumnya. Tidak ingin membuang waktu, mereka lantas menyelidiki kasus ini. Tapi sebelum itu mereka menjemput seorang polisi bernama Frank. Frank merupakan kepala investigasi kriminal di wilayah Oisy. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah mobil yang terparkir di halaman apartemen dengan plat nomor 7503 RC60 sesuai yang mereka cari. Ternyata guys, pria yang mencoba menghabisi Ellis adalah orang yang sama dengan pelaku pencurian mobil. Jadi pria misterius ini mencari mobil dulu, baru setelah itu dia nyari mangsa gadis-gadis yang masih berkeliaran di tengah malam. Ketika mereka turun dari mobil dan berusaha untuk memeriksanya, tiba-tiba akibat ledakan itu salah satu dari mereka terkena luka bakar dan mereka segera membawanya ke rumah sakit guna mendapat pertolongan pertama.
Di keesokan harinya mereka kembali berkumpul di TKP. Mayor Lacombe marah kepada anak buahnya karena mereka terlalu gegabah dalam bertindak. Dia menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada Frank. Setelah itu kita diperlihatkan dengan si pelaku yang tengah menulis surat kaleng untuk dikirimkan kepada para polisi. Di dalam surat itu dia menuliskan betapa ceroboh dan mudahnya para polisi dikelabui oleh seorang penjahat. Dia membeberkan semua yang terjadi, diantaranya memasang bahan peledak di mobil, melakukan percobaan pembunuhan kepada seorang gadis remaja, dan juga mencuri mobil. Namun lain kali dia memastikan akan menembak korbannya ke arah hati agar mereka tewas. Setelah menulis surat, pria misterius itu kemudian menyakiti dirinya sendiri. Para polisi yang menerima surat itu lantas berkumpul untuk membahas planning mereka selanjutnya. Mayor Lacombe membacakan isi suratnya kepada anak buahnya bahwa si pelaku akan terus mencari mangsa di malam hari. Seorang gadis remaja yang berkeliaran di tengah malam adalah target yang sangat dia sukai. Maka dari itu sang mayor memerintahkan agar anak buahnya lebih berhati-hati, karena sepertinya si pelaku sangat lihai mempermainkan polisi. Dia juga memerintahkan agar anak buahnya selalu berpatroli saat di malam hari. Diketahui Frank mempunyai pacar yang bernama Sophie. Sophie selalu datang ke apartemen Frank untuk membantu menyiapkan segala sesuatunya sebelum Frank berangkat bekerja. Di sana Frank memberi hadiah berupa kaset CD karena Sophie menyukai musik pop. Setelah itu Frank dan rekannya pergi ke rumah sakit untuk menemui Alice. Di sana dia melontarkan beberapa pertanyaan terkait musibah yang menimpa dirinya di malam itu. Alice yang tidak bisa berbicara karena mengalami patah tulang di lehernya pun hanya bisa mengangguk saat diberi beberapa pertanyaan oleh Frank. Frank bertanya apakah Alice pernah melihat pria itu sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya. Frank bertanya lagi, apakah pria itu sudah tua? Alice menggelengkan kepalanya. Namun ketika ditanya masih muda, Alice hanya bisa diam, menandakan bahwa pria yang menyerangnya itu masih muda. Frank berjanji kepada Alice akan menangkap pelakunya. Alice, vous comprenez, on a besoin d'éléments. D'accord? Promis qu'on va tout faire pour arrêter celui qui vous a fait ça. Reposez-vous. Di malam harinya, Frank pergi ke sebuah bar dengan memakai pakaian biasa agar penyelidikannya tidak diketahui. Di sepanjang jalan, dia memperhatikan setiap orang yang lewat. Adakah dari mereka yang tampak mencurigakan? Namun sayangnya, Frank tidak menemukan apapun yang mencurigakan di sana. Melalui radio, pria misterius itu mendengar kabar bahwa si pelaku belum juga teridentifikasi sampai saat ini. Dia tampak senang karena berhasil mempermainkan polisi. Terbukti ketika dia mengirim surat kepada polisi yang isinya si pelaku mencari mangsa di malam hari. Tapi dalam beberapa minggu ini, para polisi yang berpatroli di malam hari tidak menemukan petunjuk apapun. Di sana pria itu membuat plat nomor palsu. Sepertinya dia akan melancarkan aksinya kembali. Di keesokan harinya, Frank berkunjung ke rumah Sophie. Sophie lalu memperkenalkannya dengan sang ibu. Ibunya tampak ramah dan menyambut Frank dengan baik. Setelah itu mereka berdua berdansa sambil minum bir. Selesai dari rumah Sophie, Frank kembali bertugas. Kali ini dia pergi menuju kampus untuk mencari petunjuk lagi. Tiba-tiba dia diberhentikan oleh seorang mahasiswi yang ingin menumpang karena mereka satu arah. Di dalam mobil, wanita itu memperkenalkan bahwa namanya adalah Melissa. Melissa lantas bertanya apa pekerjaan Frank. Frank menjawab jika dirinya adalah seorang polisi. Melissa sempat tidak percaya, tapi Frank meyakinkan hal itu. Dia juga menjelaskan jika dirinya sedang menyelidiki kasus penyerangan terhadap seorang gadis berumur 19 tahun yang bernama Alice. Tapi tenang saja, para polisi sudah memiliki daftar tersangkanya, ucap Frank. Mereka terus berjalan hingga berada di tempat yang benar-benar sepi. Disinilah Frank mengeluarkan pistol lalu menodongkannya ke arah Melissa. Dan inilah dia,
pelaku penyerangan yang selama ini dicari. Pantas saja para polisi tidak bisa menemukan jejaknya, karena ternyata pelakunya dari kepolisian sendiri. Bahkan pelakunya adalah kepala investigasi kriminal. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Frank lantas menembak Melissa sebanyak 3 kali, hingga dia tewas saat itu juga. S'il te plaît, ne crie pas. Setelah membuang jasad Melissa di pinggir jalan, Frank kemudian menuju ke hutan berniat meninggalkan mobilnya di sana. Karena mobil yang dia pakai adalah mobil hasil curian yang sudah dia ganti plat nomornya. Frank kemudian membersihkan bekas sidik jari yang menempel di dalam mobil. Setibanya di apartemen, Frank menyakiti dirinya sendiri menggunakan kawat berduri hingga tangannya terluka. Jadi kalau kita perhatikan, setiap Frank selesai menyerang korban-korbannya, dia selalu menyakiti dirinya sendiri. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Frank? Nanti saya akan bahas di akhir film, biar semuanya lebih jelas. Sekarang kita fokus dulu ke cerita filmnya. Di keesokan harinya di kantor polisi, mereka mendengar kabar tentang kematian Melissa. Keadaan mencekam ini membuat semua orang ketakutan, terutama para wanita. Frank diberitahu oleh rekannya, mungkin saja si pelaku membenci wanita karena si pelaku menghabisi gadis-gadis itu tanpa menyentuhnya. Artinya si pelaku ini hanya membunuh saja, tanpa melakukan pemerkosaan terhadap korban-korbannya. Pada suatu ketika, saat Frank mengantarkan Sophie pulang ke rumahnya, Sophie bertanya kepada Frank tentang mobilnya yang selalu bergonta-ganti. Di sini Frank menjawab jika dirinya lebih suka dengan mobil sewaan daripada menggunakan mobil dinas, karena dengan mobil sewaannya itu dia bisa bebas kemanapun yang dia mau. Padahal itu adalah mobil curian yang sudah diganti plat nomornya. Memakai sarung tangan, Frank kembali menulis surat kaleng yang bertujuan untuk polisi. Intinya isi surat tersebut menegaskan bahwa dia sangat membenci kepolisian dan dia akan menghancurkan serta membunuh gadis-gadis yang ia temui secara acak. Je vais tuer d'autres filles. Je vais détruire et tuer au hasard. Dan benar saja, di keesokan harinya Frank kembali mencari mangsa baru di depan kampus. Dia mendapatkan seorang mahasiswi dan membawanya ke tempat yang sepi. Di sana Frank menembak wanita tersebut berkali-kali, lalu membuangnya di tepi jalan. Frank yang dalam keadaan panik pun bergegas pergi dari sana, menjauh dari TKP. Secara kebetulan dari belakang ada mobil box yang lewat. Mobil box tersebut berhenti dan segera membawa wanita itu ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari arah depan, Frank melihat 2 orang polisi yang berjaga. Tidak ingin aksinya diketahui oleh mereka, dia lantas memberanikan diri melewati 2 polisi itu sambil menundukkan kepalanya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka meminta unit lain untuk membantu mengejar mobil yang digunakan oleh Frank. Frank yang semakin panik pun membelokkan mobilnya ke dalam hutan. Namun siapa sangka ban mobilnya selip karena dia melewati lumpur. Tidak ada pilihan lain selain meninggalkan mobil tersebut. Para polisi mengerahkan semua pasukannya, baik melalui udara maupun darat. Mereka juga membawa anjing pelacak agar memudahkan pencarian.
Di pagi harinya, rekannya memberitahu Frank jika ada serangan lain di tempat yang sama. Mereka menduga bahwa pelakunya adalah seorang polisi. Mereka bisa berasumsi seperti itu karena surat yang ditulis menggunakan tulisan tangan biasa yang condong ke kiri, mirip dengan yang biasa digunakan di dalam laporan dokumen registrasi R12 terlampir di kepolisian. Rekannya juga memberitahu bahwa korbannya selamat, dan sekarang mereka sedang menyelidiki sidik jari si pelaku yang ada di dalam mobil yang mereka temukan di hutan. Di sini para polisi belum menyadari jika pelakunya adalah Frank yang merupakan kepala investigasi kriminal. Bahkan Frank sempat mengatakan jika dirinya akan menangkap bajingan ini. Itu semua dia lakukan agar mereka tidak curiga. Mayor Lacombe meminta Frank untuk datang ke ruangannya. Dia memperlihatkan hasil sketsa wajah si pelaku dari keterangan si korban. Tapi anehnya, sang mayor juga sama tidak menyadari jika sketsa itu mirip dengan Frank. Justru dia memerintahkan Frank untuk membawa sketsa itu dan menanyakan kepada warga, siapa tahu dari mereka ada yang mengenalinya. Pencarian pun dimulai. Frank mengikuti perintah dari atasannya. Dia mengetuk setiap rumah warga untuk menanyakan sketsa tersebut. Tapi dari mereka banyak yang tidak menyadari jika sketsa itu mirip dengan Frank. Setelah selesai melakukan tugasnya, Frank lanjut berkunjung ke rumah Sophie tanpa memberitahunya terlebih dulu. Sophie tampak kaget dengan kedatangan Frank. Ternyata guys, di sini baru diketahui jika Sophie sebenarnya sudah bersuami. Suaminya Sophie bernama Oliver. Di depan Oliver, Sophie berbohong dengan mengatakan bahwa Frank adalah rekan kerjanya. Tentu saja hal itu membuat Frank sangat kecewa. Ketika mereka berdua sedang berada di dapur, Sophie meminta maaf karena telah berbohong. Sophie juga menjelaskan alasan dia menjalin hubungan dengan Frank. Jadi sejak 2 tahun yang lalu, Oliver mengalami kelumpuhan paralisis, yang dimana kondisi ketika satu atau beberapa bagian tubuh tidak dapat digerakkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan pada otot atau saraf, cedera atau penyakit tertentu. Yang intinya Sophie ini membutuhkan belayan dari seorang pria yang dia tidak dapatkan dari suaminya itu. Di sini Sophie berkata jika dirinya tidak mau kehilangan Frank dan dia akan segera mengurus perceraian dengan Oliver. Di malam berikutnya, Frank menulis surat kembali. Dia memperingatkan kepada polisi agar supaya berhati-hati. Isi surat itu dia berkata, waspadalah terhadap hewan yang diburu dan dilukai, karena itu bisa sangat berbahaya. Saya tidak akan rugi apa-apa, dan saya akan membuktikannya. Saya sudah terbiasa dengan darah dan kengerian, dan saya akan membagikannya dengan kalian. Setelah itu Frank menemui Sophie di sebuah kafe. Di sana lagi-lagi Sophie meminta maaf karena telah berbohong dengan statusnya. Dia hanya ingin kehidupan normal dan bahagia. Sophie juga berkata setelah perceraiannya nanti dia ingin Frank segera menikahinya. Frank tentu tidak menolak. Dia berjanji akan menikahi Sophie. Mereka berdua lantas melakukan adegan perkembangbiakan di apartemen Frank. Di suatu malam, Mayor Lacombe membagi tugas kepada anggota-anggotanya. Frank dan 3 rekannya diberi tugas untuk memeriksa identitas semua homo yang berada di jalan tua, karena si pelaku diduga adalah seorang homerank. Data pemeriksaan itu dia dapat dari korban-korbannya yang tidak pernah disentuh oleh si pelaku, seakan tidak tertarik dengan wanita. Tanpa sepengetahuan Frank, para penyidik mulai mengumpulkan informasi tentang dirinya. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa setiap kali ada petunjuk baru dari pelaku, Frank yang selalu pertama datang ke TKP. Mereka juga memperhatikan bahwa surat yang dikirim pelaku ditulis dengan gaya tulisan yang sama dengan catatan milik Frank. 11 penyidik itu juga dengan cepat menyadari bahwa Frank ternyata penggemar senjata dan memiliki pengetahuan mekanik serta paham bagian-bagian mesin mobil. Dari sinilah surat perintah penangkapan langsung dibuat. Di saat Frank tiba di kantor polisi, dengan cepat mereka memborgol tangannya. Frank sedikit memberi perlawanan. Dia bertanya, "Kenapa aku diborgol?" Sang mayor menjawab bahwa mereka akan mengambil sidik jarinya.
Sang mayor memperlihatkan foto Melissa dan menanyakan, apakah kamu yang membunuhnya? Namun Frank menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengaku menghabisi Melissa. Di sini sang mayor memberitahukan kepada Frank tentang hasil penemuan penyelidikan mereka. Mereka menemukan sidik jari Frank pada plat palsu, dan setiap ada penyerangan, Frank tidak pernah ada di kantor. Namun Frank membantah tuduhan itu. Dia berkata, ini sangat konyol. Untuk apa aku melakukan itu? Bahkan saat Frank diberi surat pengunduran diri, dia tidak mau menandatanganinya. Karena dia tidak mau mengaku, akhirnya mereka membawa Frank ke apartemennya untuk dilakukan penggeledahan. Setibanya di apartemen milik Frank, dia meminta untuk dibuka borgolnya karena malu dengan tetangga-tetangga. Tapi Mayor Lacombe tidak memperbolehkan hal itu. Dia tahu betul gimana otak seorang kriminal seperti Frank. De toute façon, il n'y a personne à ce soir-là. Allez. Dan benar saja, ternyata Frank masih menyembunyikan pistolnya di dalam jaketnya. Attendez. Lève les bras. M'aurait tiré dessus. Penggeledahan pun dilakukan. Di sana mereka menemukan barang bukti berupa daftar nama-nama korban selanjutnya. Tidak hanya itu saja, mereka juga menemukan beberapa senjata berupa Beretta 9 mili, revolver Astra, bubuk mesiu yaitu bahan peledak, dan cartridge senapan 12 lubang. Meski sudah ditemukan barang bukti, Frank tetap menyangkal tuduhan itu. Di sini Frank berkata kepada Mayor Lacombe jika dirinya akan memberitahu semuanya kepada sang mayor, dan di saat mereka semua sudah pergi, akhir kisah dijelaskan. Dalam persidangannya, Frank dinilai tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia dinyatakan gila atau semacam kelainan mental gitulah, yang pada akhirnya Frank terbebas dari segala macam hukum pidana resmi. Namun meskipun demikian, dia dirawat seumur hidup di rumah sakit jiwa. Dengan kejadian ini semua, tentu dong nama kepolisian menjadi rusak. Citranya buruk di masyarakat. Agar nama kepolisian tidak tercemar, institusi ini sempat membuat surat bahwa Frank seolah-olah telah mengundurkan diri, tapi pada kenyataannya dia menolak menandatangani surat tersebut. Nah, jadi tidak sampai di sini saja. Saat Frank berada di rumah sakit jiwa dan diawasi oleh banyak psikiater, mereka mengatakan bahwa kondisi mental Frank normal-normal saja seperti orang pada umumnya, dan itu sudah cukup memenuhi syarat untuk diproses hukum. Jadi intinya dia tidak gila, melainkan selama ini dia pura-pura gila. Frank dalam kisah aslinya adalah seorang pria yang bernama Alain Lamar. Dia adalah mantan polisi Perancis yang dikenal masyarakat umum dengan julukan pembunuh Oishi atau pembunuh gila Oishi. Partisipasinya dalam penyelidikan sangat memperlambatnya ditangkap. Kasusnya menjadi kontroversi karena para ahli membuktikan bahwa dia menderita penyakit mental langka, yakni heboidophrenia, suatu bentuk skizofrenia. Oleh karena itu, Gendarmerie tidak mendeteksi penyakit ini, baik selama perekrutan atau selama masa pengabdiannya. Tapi entahlah mana yang benar, apa dia ini memiliki penyakit mental beneran atau hanya pura-pura gila. Namun menurut opini publik pada saat itu, beberapa orang percaya bahwa dia memanfaatkan statusnya sebagai polisi untuk menghindari peradilan. Nah, menurut kalian gimana guys tentang Alain ini? Masa iya pas masuk kepolisian tidak ada tes psikolog dulu? Kan konyol. Alain sekarang masih hidup, usianya sekitar 68 tahunan. Jadi seperti inilah contoh jika para penegak hukum melakukan kriminal. Mereka akan mendikte jalannya penyelidikan dan memainkan hukum itu sendiri.